Hei, kerbau. Kau kira kau di sini untuk bermalas-malas, hah? Jangan begitu kasar, Engku Muda. Oh, pandai kau menjawab ya. Kau tahu, kau ini musuhku. Kau yang menghasut orang kampung supaya benci padaku. Apa kamu jadi raja di kampung ini ya? Hah? Binatang. Sekarang kau terima balasan. Karena kau telah melukai keluarga. Rasakan olehmu sekarang. Ayo, bangun. Kalau kau mau ditambah hukuman. Ayo. Jangan terus saya, Muda. Masih bicara kau. Aja. Apa kau mau bunuh orang?
biar aku ikat. Tolong pendekar Sultan. Beliau lagi bergumul. Cepat. Dalam lukanya, Pak. Cukup dalam, Midun. Waktu saya menangkap dia, kaki saya terperosok ke dalam lubang tempat orang memeram pisang. Pada saat itu dia menikam saya. Untung saya tangkis, Midun. Kalau tidak, saya sudah jadi bangkai. Bagaimana kalian? Satu berhasil saya robohkan. Tapi satu lagi, dia lari. Bagus. Jangan dipukul! Saya kaca! Sudah. Jangan dipukul. Orang tak bisa melawan, jangan dipukul. Ayo, sudah. 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 Bangun ya. Ada kentongan. Kemarin. Mau kemana? Bantu sini, Dun. Di mana kalian menangkap maling ini? Di rumah pemuda kaca, Tongku. Pemuda tidak ada di rumah. Kemana? Menurut keterangan, dia tidur di rumah istrinya yang lain. Istri yang mana, saya tidak tahu, Tongku. Ada barang yang dicuri? Mereka sudah kumpulkan, Tongku. Tapi semuanya sudah tertangkap. Mari ke dalam sebentar, pengurus. Midun, kau baik-baik saja? Baik, Ayah. Cuma Pak Pendekar Sultan lengannya luka kena pisau. Midun, karena maling-maling ini masih terlalu lemah, maka tidak mungkin diperiksa sekarang. Kalian pulang saja dulu. Nanti apabila diperlukan, kau akan saya panggil. Baiklah, Tuanku. Kami permisi dulu. Ya. Mari, Ayah. Kedengarannya seperti suara batu kaji Abbas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ji. Langkah kanan rupanya. Silakan duduk, Ji.
Juri, ambilkan piring untuk Pak Haji Abbas. Pak Midun paham kenapa anak kita dihukum 6 hari. Dun, terdengar semalam bapakmu kena pisau. Hampir saja kita bergabung hari ini. Waktu saya mendengar kabar itu, saya kira perut Midun yang terburai kena tikam. Rupanya terbalik. Anak selamat, bapak kena. Agaknya langkah pendekar Sultan sumbang tadi malam. Betul barangkali. Iya, Ji. Bicara memang enak, Ji. Pak Midun, kalau Haji dan Pak Midun tahu siapa orang yang Ambo hadapi semalam, pasti sudah putih tapak kera lari. Orang yang Ambo hadapi semalam bukan orang sembarangan, Ji. Kaki Ambo terperosok ke dalam lubang tempat penimbunan pisang. Hari gelap dan ketika mendatang bertubi-tubi, Ji. Jadi, siapa lawan pendekar itu? Matang, Ji. Perampok, penyamun, pemaling. Sudah 3 kali dia dibuang jadi orang rantai, Ji. Ketiga kalinya perkara pembunuhan dan perampokan, Ji. Macam-macam pendapat orang tentang penjahat yang satu nih. Ada yang mengatakan ia kebal. Ada juga yang mengatakan ilmu silatnya seperti terbang di udara. Apalagi hatinya, Ji. Hatinya hati binatang, Ji. Tidak kenal peri kemanusiaan. Buat dia, nyawa orang sama dengan nyawa ayam. Bagaimana terjadinya pendekar sampai kena tikam? Nah, begini, Ji. Ambo merapatkan diri karena dia memakai pisau dan hari gelap, Ji. Ambo tidak kasih kesempatan dia menikam Ambo. Lalu Ambo tangkap, Ambo lemparkan ke batang kayu. Tapi jangankan terhempas, Ji. Malahan seakan-akan dia melayang di atas tanah, Ji. Pada saat itu, dengan secepat kilat dia menikam Ambo, Ji. Ambo terperosok ke dalam lubang. Dan pangkal lengan Ambo kena. Lalu, Ji, Ambo tarik kaki Ambo pelan-pelan. Ambo merebahkan diri. Dia mengira Ambo kena persis tikamannya, Ji. Dia mengulangi lagi berbalik mau menikam Ambo, Ji. Tikaman yang ketiga, Ji. Kaki Ambo naik, Ambo tendang. Persis, Ji. Kena. Maaf, Bu Midun. Persis kena kemaluannya. Lalu dia pingsan, Ji. Dun, kau dengar cerita bapakmu tadi? Begitu Muslihat berkelahi menghadapi orang pakai pisau. Lain lagi Muslihat berkelahi dengan orang tidak pakai pisau. Orang itu kita umpan dengan langkah sumbang. Dan jika dikeroyok orang, jangan sekali-kali maju. Usahakan mundur dan selalu menangkis serangan. Cari tempat 3 persegi yang disebut tupang sudui. Di tempat ini jarang musuh mengenai kita. Kelihatannya si Atang ini ingin sekali memburu lawannya. Rupanya begitu. Keras dugaan saya, Atang mengira ia berhadapan dengan Midun. Semalam ada sesuatu yang aneh terjadi. Tapi jangan dibicarakan dulu. Saya menunggu di beranda masjid. Lalu tiba-tiba
seseorang datang. Saya lompati dan saya terjang. Ia memekik, "Ampun, jangan pukul saya. Saya kaca." Kaca. Mungkin orang itu yang dipukul mau tidak tepat. Iya ya. Karena orang-orang tua telah turut campur dalam soal Midun. Kita harus lebih hati-hati. Kalau tidak, kita bisa celaka. Kita orang biasa. Sedangkan kaca adalah kemenakan Tuan Kulare. Midun, kau harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Ingat sebelum kena, hemat sebelum habis, jerat serupa dengan jerami. Baik, Pak. Saya tidak habis pikir, Midun. Sudah lama waktu berlalu. Tapi belum juga kita dipanggil sehubungan dengan pencurian di rumah kaca. Memang, Maun. Sepertinya ada sesuatu yang gelap dalam peristiwa ini. Kau tahu, setelah malam pencurian tuh, besoknya si kaca sakit. Un. Un. Ambil Un. Masuk ke dalam tas tuh. Baik, Mak. Udah. Tidak ada yang Tidak.
Saya ingin melanjutkan pembicaraan kita yang dulu. Sebulan lagi di Bukit Tinggi akan ada pasar malam dan pacuan kuda. Nah, saat itulah saat yang paling baik untuk membalaskan dendam saya pada Midun. Midun tentu akan pergi menghadiri keramaian itu. Setidaknya dia akan menonton pacuan kuda. Tahun lalu saya juga mendengar dia pergi ke sana. Tapi kalau dia tidak akan pergi, harus ada orang yang bisa membujuk dia supaya pergi. Itu mudah dikerjakan, Engkau Muda. Bagaimana kalau keinginan Engkau Muda itu kita laksanakan di kampung ini saja? Semua orang kampung sudah tahu kalau dia itu bermusuhan dengan saya. Jadi kalau dia dibinasakan di sini, orang kampung pasti sakwa sangka pada saya. Lagi pula akhir-akhir ini Midun jarang keluar rumah. Jadi, menurut hemat saya, di Bukit Tinggilah dia harus dibunuh. Bagaimana pendapat? Saya mengharapkan bantuanmu. Jerih payahmu itu tidak akan saya lupakan. Kalau yang saya maksud itu sampai, saya berjanji akan memberikan sesuatu yang menyenangkanmu. Bagaimana? Kami akan berusaha membantu Engkau Muda. Moga-moga apa yang Engkau Muda inginkan itu bisa tercapai. Pokoknya, jika yang dimaksud belum tercapai, kami tidak akan kembali. Kami akan lakukan berbagai macam cara. Tidak dapat secara lahir, secara batin pun akan kami kerjakan. Cuma, ada sesuatu hal Engkau Muda. Apa? Biasa, soal biaya. Oh. Tapi ingat, biar bagaimanapun yang terjadi pada diri kalian, nama saya jangan disebut-sebut. Baik. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mau kemana, Midun? Saya mau ke pasar. Saya duluan. Satu deh. Entahlah. Kalau dari cara dia menegur, sepertinya dia sudah mengenalnya sejak dulu. Kopi cik Malelo, cepat sikit. Awak mau ke Bukit Tinggi. Di sana ramai gini, orang bersiap-siap. Bersiap untuk apa? Apa belum tahu?
nanti yang akan diadakan di Bukit Tinggi bukan hanya pacuan kuda, tapi juga pasar malam. Baru ini pertama kali keramaian seperti itu diadakan di negeri kita. Alah, itu semua akan menguras kantong kita. Ramai-ramainya 2 hari, sudah itu mengeluh 2 bulan. Habis uang. Yang bodoh tentu akan kehabisan uang, tapi yang jadi akan bertambah kaya. Bagaimana jalannya, Mak? Ya, berdagang. Sana itulah sana yang paling baik menjual hasil bumi. Pasti cepat laku, harganya pun bagus. Kenapa, Mak? Ya, karena tamu banyak yang akan datang. Perhatilah pondasi akan penuh sesak. Tentu perlu banyak lada, cabai, lobak, dan entah segala macam. Betul. Mana kopi saya, Mak Lelo? Dari tadi belum juga datang. Astagfirullah. Saya hampir lupa. Mak Lelo. Bangun. Kau mau nak kamu dulu? Saya juga sebetulnya sudah mau mengajak kau, Midun. Bagaimana? Kalau kita berangkat 3 hari sebelum pacuan kuda. Jadi? Uang simpanan itu kan sekarang ada 25 alden. Kau punya simpanan nggak? Punya. Ya, lebih kurang sebanyak simpanan kau. Bagaimana, Un? Kalau uang kita satukan, lalu kita berniaga. Nah, dari sini kita bisa beli cabai, bawang, apa saja. Kita jual di sana. Bagaimana? Saya setuju saja. Don, Ya. kau harus hati-hati. Jika dapat dihindarkan, baiklah kau hindarkan supaya jangan dapat bahaya. Tapi kalau terdesak padang kerimba, terhentak luas ke buku, apa boleh buat? Kau wajib membela diri. Ya.
Bagus ini, bagus. Tarik. Mari Pak, makan. Mari. Sama, Pak. Sekarang sudah ada lagi yang harus kita kerjakan. Selain bersenang-senang. Dagangan semua sudah terjual. Pak, Midun, baru kali ini saya dapat untung seperti ini, Midun. Patutlah Datuk panggil dekat saya. Ya. Belum lama ya jadi saudagar, sudah banyak sawah aja beli. Jadi, kau mau berniaga nanti? Mau, Midun. Jelas mau. Midun, kalau kita pandai, pasti cepat naik. Tapi jatuh juga mudah, Midun. Lihat, Bagindo Sutan. Dia dari orang paling kaya raya, sekarang menjadi miskin. Kata orang sekarang malah pikirannya kurang waras. Kasihan ya. Enggak mau. Baginda Sutan itu tamak. Berniaga, terlalu banyak ambil untung. Pikirnya, nggak tanggung-tanggung lagi. Ayo. Baju hitamnya, sampai berkilat layarnya. Karena nggak pernah mau dicuci. Apalagi bersakat. Sama sekali nggak pernah. Uni. Satu. Midun, Midun. Ada apa, Midun? Hah? Kau nggak lihat si kaca? Mana? Mana kaca? Itu di bending. Mana? Di tengah, Maun. Dun, baiknya kita pulang saja, Dun. Kenapa, Maun? Hah? Kaca? Dia pasti nggak tahu kita di sini. Jadi? Selesaikan makan dulu. Tenang, ayo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenanglah, tenang.
Midun, cepat sedikit. Ada apa, Maun? Lenggang yang menegur kau sehabis sholat Jumat dulu, dia ada di sini. Mungkin saja, Maun. Orang dari mana-mana datang kemari untuk menonton pacuan kuda. Bahkan Pak Pendekar Sultan pun akan kemari kalau tidak ada halangan. Saya tidak tahu, Midun. Tiap kali saya melihat Lenggang, darah saya berdesir. Lebih baik kita tidak usah berlama-lama di sini. Sesudah Pacu Boko, segera kita pulang. Baik. Kau jangan di belakang saya. Mari kita cari tempat duduk yang baik. Mari kita makan. Mari. Yang menang.
Ada apa, Midun? Kami diserang orang, Pak. Lenggang. Ya. Malembak, Ya. ada yang mencari Mama di luar. Siapa? Katanya dia kawan Mama. Baik, Pak. Kau pendekar, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sudah lama kita tidak bertemu. Ya. Mari masuk. Silakan pendekar. Sejak istrimu meninggal, kau jarang sekali kelihatan, Lembak. Entahlah pendekar. Tak kuat rasanya saya mau datang ke rumah kamu. Kau kan tahu, istri saya meninggal karena dianiaya orang. Takut saya jadi gelap mata nantinya. Akhirnya membuat keonaran. Kan penjara tantangannya. Sekarang pun saya masih dalam penjara. Tapi kan di luar kurungan, ya. Kan gitu. Apa kerja pendekar sini? Tahu saya, pendekar menonton pecandu kuda ya? Iya. Ada juga baiknya keramaian-keramaian seperti itu. Bisa mempertemukan dua orang kawan lama, ya seperti kita ini. Buruknya pendekar, banyak kejahatan terjadi di sini nih. Begini, sebetulnya saya mau minta tolong Lembak. Apa itu? Kemenakan saya ada di sini. Sudah lama? Baru tadi dibawa dari gelanggang pacuan kuda. Tapi saya yakin mereka di sini. Oh iya. Tadi ada dua orang baru dibawa kemari. Apa salahnya entahlah. Mengenai itu saya sendiri belum ada kepastian. Tapi
Kalau bisa, saya sangat ingin bertemu dengan mereka. Baiklah, saya mintakan izin dulu. Mari ikut saya. Ada apa, Min? Lenggang, Pak. Saya tiba-tiba ditikam dari belakang. Pada waktu itu kami sedang menonton orang menjadi kuncang. Ya, untunglah Maon masih sempat melihat dia datang dengan pisau di tangan. Rupanya mereka sudah mengikuti kami, Pak. Dan Kaca juga ada di sini. Apa mungkin dia disuruh si Kaca? Entahlah. Saya tidak mau sembarang tuduh. Syukurlah. Kalian tidak kurang satu apapun. Pak Pendekar, saya minta Bapak tidak memberitahu orang di kampung. Nanti kalau memang dalam waktu 10 hari ini di antara kami tidak ada yang pulang, baru Bapak beritahu. Ya, Pak? Iya. Oh ya, ini Mak Lembak tua, kawan saya. Lembak. Ya, Pendekar. Saya titip kemenakan saya ini. Jangan khawatir. Insya Allah mereka di sini tidak akan apa-apa, Pendekar. Percayalah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Lembak. Sama-sama, Pendekar. Jaga diri kalian baik-baik. Midun, berdoa. Tunggu dulu. Biarkan kami di sini. Kembali ke tempat jaga. Baik, Pak. Kalian boleh duduk di luar dulu sebentar. Kalian belum dianggap orang hukuman. Kalian ini ditumpangkan di sini sebagai orang tahanan. Mari kita duduk. Mendengar pembicaraan kalian tadi, nampaknya kalian ini orang-orang teraniaya juga ya. Siapa si Kaca tuh? Dia kemenakan Tunggul Lareh, Mak. Duduk. Begitulah. Kalau orang besar sudah mulai memusuhi kita rakyat kecil ini, dunia ini sudah penuh dengan ketidakadilan. Nasib saya waktu masih kecil tidak jauh berbeda dengan nasib yang kalian alami sekarang ini. Ketika saya berumur 16 tahun, saya sudah mulai berniaga kecil-kecilan. Waktu itu saya sudah beristri. Tidaklah lama umur istri saya itu. Karena belum setahun saya bergaul dengan dia, istri saya sudah meninggal karena keguguran. Betul juga kata orang, karena kami itu kawin terlalu muda. Jadi waktu itu umur istri saya kalau tidak salah 13 tahun. Asal kamu tahu Midun, saya ini kawin dipaksa oleh mamak saya. Begitulah. Setelah perniagaan saya ini agak maju, dan penghasilan saya pun sudah lebih daripada cukup. Datang pula mamak saya kepada saya lagi.
Diharuskan saya kawin. Patah tumbuh hilang berganti. Begitu kata mamak saya. Malu kita kalau kamu tidak kawin, katanya. Akhirnya saya dijodohkan dengan salah seorang janda Tuan Kulareh di negeri kami. Janda Tuan Kulareh itu banyak. Kalau tak salah ada 15 orang. Padahal Tuan Kulareh itu baru 3 tahun menjadi lareh di negeri kami. Semua janda Tuan Kulareh itu tak ada yang punya suami lagi. Takut orang karenanya. Apa sebabnya? Entahlah. Sebulan setelah saya kawin, saya dipanggil untuk berjaga di kantor Tuan Kulareh. Disitulah hidup saya ini sangat menderita sekali. Tidak ubahnya saya seperti budak belian diperlakukan oleh Tuan Kulareh. Oleh keluarganya pun saya diperlakukan begitu. Ngeri saya kalau mengingatnya lagi. Ya, Mama. Saya sendiri pernah mengalaminya. Karena sudah tidak tertahan lagi, Midun. Saya jadi gelap mata. Saya mengamuk. Siapa di depan itu lawan saya. Salah seorang kemenakan Tuan Kulareh, saya tikam. Untung dia tidak mati. Tahu kamu, setahun saya jadi orang hukuman di penjara ini. Tahu kamu, Midun, kenapa saya diperlakukan oleh Tuan Kulareh demikian? Tahu, Mama. Karena Mama berani mengawini janda Tuan Kulareh. Ya, begitulah. Itulah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang yang memegang kuasa terhadap kita rakyat kecil ini. Entah kapan siksaan dan penderitaan ini akan berakhir. Hanya Allah yang kuasa lah yang tahu. Kalau kita tidak berusaha, bagaimana kita bebas dari itu, Mama? Sultan. Bagaimana, Maun? Saya diperbolehkan pulang karena engkau jaksa menganggap saya tidak terlibat apa-apa. Tapi saya harus datang kalau sewaktu-waktu saya diperlukan untuk jadi saksi. Sebaiknya kau pulang saja dulu, Maun. Supaya kau bisa menjelaskan kepada orang-orang kampung bagaimana persoalan yang sebenarnya. Baik, Pendekar. Begitulah duduk persoalannya. Jadi kami ini hanya membela diri. Sudahlah, Mak Sinidun. Tak ada lagi yang dapat kita lakukan selain berdoa untuk keselamatannya, supaya dia tidak kurang sesuatu apapun. Saya bermaksud mengikuti sidang pengadilannya nanti di Bukit Tinggi. 6 bulan penjara. Hukuman ini harus ia jalani dalam penjara di Padang. Jaga dirimu baik-baik. Kamu anak laki-laki. Sebab itu, beranikan dirimu. Ayah, besok saya tidak usah diantar ke stasiun.
agak masalah ini. Lelo. Ini nanti semuanya saya yang bayar. Karena hari ini adalah hari baik. Kampung kita telah selamat dari orang jahat. Siapa yang jahat itu Engku Muda? Ya, Midun. Siapa lagi kalau bukan dia? Munafik besar anak itu. Katanya guru agama. Tapi lihatlah sekarang. Kalau dia tidak jahat, tentu dia tidak dihukum. Dan pengadilan telah menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Saya betul-betul telah menjadi korban fitnahannya. Orang kampung dia hasut supaya benci pada saya. Tapi sekarang jelaslah sudah. Yang harus dia benci bukanlah saya. Ini semua pasti ulah dia. Sebetulnya kamu harus saya belenggu, Midun. Kalau tidak, tangkas rawa saya. Tapi saya sudah dengar kisah kamu dari lembah tua. Saya percaya kamu tidak akan lari. Percayalah, Mak. Saya tidak akan menyanyiakan kepercayaan Mama. Baiklah. Kalau begitu, mari kita berangkat. Seperti yang dikatakan dalam agama adalah neraka yang pertama, maka penjara adalah neraka yang kedua. Tak sedikit cobaan yang akan kau hadapi nanti. Kau tahu, hukum dalam penjara, siapa yang berani, siapa yang di atas. Tapi kau, Midun, kelihatannya sangat tangkas. Beranikan hatimu. Jangan takut menghadapi kenyataan apapun juga. Terima kasih atas kasihan kamu. Saya terpaksa membelenggu kamu, Midun. Kalau tidak, cilako. Saya akan dikatakan lalai. Bisa tangga serawa saya.
Salam. Siap. Sambut pengamuk datang dari darat. Belum lagi tumbuh rambut di ubun-ubunmu, kamu sudah berani ngamuk. Hebat ya. Bangkas rupanya. Nanti kita coba. Ayo, ikut. Ayo cepat. Cepat. Ya. Ayo, jalan terus. Diam tegak. Ganti pakaian. Ayo cepat. Jadi jagoan kamu di sini. Ini uang kamu. Ayo cepat sedikit. Jangan coba-coba mengelakkan kaki saya. Awas. Ayo cepat turun. Ayo cepat. Ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Cepat. Jangan cepat. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Ayo cepat. Kamu yang betul.
Ya, benar, Baris. Cepat. Ayo. Lihat sedikit, Mama. Kita sama-sama rekuman. Tidak baik begitu. Berani kau bicara? Belum kenal pada saya. Sudah, biarkan. Sekarang kamu boleh coba, Ganji. Baru ketemu lawan. Ya? Angkat. Jalan. Siap, siap, baris, baris. Baris, baris. Masuk. Bangun. Amir Azam. Cepat. Cepat. Ayo cepat. Jongkok. Cepat. 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 Berhenti. Kamu bekerja dengan Mandor Saman, ya? Kamu siapa? Midun. Yang mengalahkan Ganjil kemarin ya? Hati-hati bekerja sama saya. Ambil.
Ayo ikut saya, cepat. Cepat. Ayo cepat. Hei, berani kau duduk di tempatku ya? Pergi! Semua orang, bawa duduk di situ. Wait! Siapa berani menyentuh dia lagi? Berhadapan dengan saya. Hei! Apamu yang sakit, nak?
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sudah bangun nak? Apamu tadi yang kena? Nado, Pak. Saya ini cuma masalah letih sedikit. Saya di mana, Pak? Dalam penjara. Nah, ini tempat Bapak. Hampir seperti dalam rumah sendiri. Apa kau sudah baik? Baik, Pak. Bapak ini siapa? Orang hukuman. Sama seperti anak. Tapi Bapak dihukum seumur hidup. Bapak bukan orang sini. Bapak orang Bugis. Sudah 10 tahun Bapak berada di sini. Apa Bapak tadi menolong saya? Mereka bertiga melawanmu sendiri. Bapak tidak bisa biarkan. Selama dalam penjara, sudah banyak Bapak melihat kejadian yang menyedihkan. Siksaan pegawai penjara sungguh terlalu. Tirotan, ditinju, disegala macamkan. Orang hukuman yang keluar dari tempat ini agaknya jarang yang bisa selamat hidupnya. Bapak harap kau ingat-ingat menjaga diri. Jangan lengah semenit pun. Tapi Bapak yakin tidak ada orang yang berani berbuat semaunya terhadapmu. Ganjil yang kemarin berkelahi dengan anak di sini ditakuti. Cuma pada Bapak dia segan. Tapi anak dengan mudah menjatuhkannya. Yang Bapak takutkan, kalau-kalau kau ditikam orang dari belakang. Tapi kalau tadi Bapak tidak datang untuk memisahkan perkelahian itu, mungkin saya akan tewas. Dari pagi sampai sore, saya disuruh kerja paksa. Siapa nama anak? Orang mana? Nama saya Midun. Negeri saya Bukit Tinggi. Apa kesalahan anak maka sampai kemari?
Jadi itulah yang membawa saya kemari. Lalu orang yang mau membunuh anak bagaimana? Lenggang. Iya. Dia dihukum setahun dan dibuang ke Bengkulu. Tangan mencencang, bahu memikul. Apa kesalahan Bapak sehingga Bapak dihukum seumur hidup? Saya heran. Tadi malam saya dengar Bapak mengaji. Rupanya Bapak hafal ayat-ayat Quran. Dan kelihatannya ilmu Bapak ini sangat dalam. Bapak dihukum karena membunuh kepala negeri. Waktu terjadi kerusuhan di negeri Bapak, 12 tahun yang lalu. Dan mengenai ilmu Midun, ya, apa yang Bapak bisa katakan? Dalam soal agama, banyak orang yang berilmu di mulut. Maksud Bapak? Ya, banyak orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya hanya untuk dikutip. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan, ilmu itu adalah ilmu hati. Apa Bapak bersedia mengajar saya? Jangan kita sebut mengajar. Kalau Midun mau bertanya, Bapak berusaha akan menjawab. Kau kenal dia, Midun? Itu Lenggang yang saya ceritakan tadi pada Bapak. Tapi kenapa dia di sini? Barangkali dia dalam perjalanan ke tempat buangannya. Dia cuma dititipkan di sini. Biasanya titipan seperti ini ada beberapa hari di sini. Nah, kalau kau ingin membalaskan sakit hatimu, sekaranglah waktunya. Bapak bisa pesankan kepada tukang kunci. Jangan, Pak. Kasihan dia. Mungkin dia orang jahat. Tapi sekarang saya kira dia sudah menyesal. Dia bukan musuh saya. Waktu itu, dia baru saja menyelesaikan sholat Jumat. Iya kan? Iya, Pak. Jadi menurut pengamatan, dia seorang yang menegakkan sholat. Tapi kemudian bersedia untuk membunuhmu. Di mana letak salahnya? Apa yang kurang pada Lenggang? Dia sudah berbohong, baik pada masyarakat maupun pada Tuhan. Lalu kenapa jadi begitu? Di mana letak salahnya? Karena alat kendalinya tidak bekerja. Alat kendali itu adalah hatinya. Jelasnya bagaimana, Pak? Memang dalam Al-Quran disebutkan tentang orang yang menegakkan sholat, melakukan puasa, tapi ada satu hal yang jarang disebut orang. Karena tidak dapat dilihat dengan mata, sehingga tidak dapat digunakan untuk menipu orang banyak. Yang Bapak maksud
Orang yang beriman adalah orang yang kalau mendengar nama Tuhan, hatinya bergetar. Pada saat hatinya bergetar itulah terjadi sambung rasa antara dia dengan Tuhan. Kemudian alat kendalinya pun bekerja. Nah, kalau pada lenggang alat kendali itu bekerja, tentu bisa menyelamatkan dia dari hukuman buangan. Itu yang Bapak maksud dengan ilmu hati. Ini dia lawanmu. Mari kita ulas sekali lagi, supaya kamu puas. Malenggang. Bagaimana rasanya Malenggang? Sudah tidak apa-apa. Midun, saya minta maaf atas semua perbuatan saya. Sudahlah Malenggang. Nasi sudah jadi bubur. Saya menyesal. Betul-betul menyesal atas semua perbuatan saya. Semua itu karena uang. Kaca benci sekali padamu, Midun. Barangkali lebih baik kau tidak pulang ke kampungmu. Kalau kau sudah menjalani semua hukumanmu. Siapa tahu ia menyuruh orang lain lagi untuk membunuhmu. Saya tidak mengira kalau Kaca begitu benci pada saya. Setahu saya tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan dia. Dia iri hati padamu, Midun. Perasaan iri tidak memerlukan sebab. Betul, Malenggang. Terima kasih. Midun, kamu dipanggil sipir. Ayo! Untung kamu ada yang menolong. Kalau tidak, mampus kamu dibikin si ganjil. Ayo, jalan. Masuk. Ayo, masuk. Engkau memanggil saya? Iya. Sudah berapa lama kamu di sini? Kurang lebih 2 bulan, Engkau. Saya perhatikan. Kelakuan kamu selama di sini cukup baik. Karena itu, Lai sudah bekerja di luar penjara.
Tapi ingat, jangan coba-coba kau melarikan diri. Kemana saja kau lari, saya akan kejar. Dan kamu pasti akan tertangkap. Dan hukumanmu akan ditambah. Saya mengerti, Mku. Kamu akan diawasi Mandor Saman. Mengerti? Uni. Uni. Barang Uni jatuh. Nek. Barang Uni jatuh. Terima kasih. Bagaimana, Ma? Saya sudah temui pemiliknya. Dia bersedia menjual, dan dia juga setuju harganya. Kalau begitu, rumah ini kita beli saja. Uang Ibu masih ada. Ini persediaan uang Ibu yang terakhir. Kalau ini dibayarkan seluruhnya, bagaimana kita hidup, Bu? Ibu akan cari kerja. Tapi Ibu tidak sehat. Ini hanya sementara. Ibu hanya terpengaruh karena perpisahan dengan bapakmu. Dia orang yang sangat baik. Tapi Ibu harus kuat. Kita hidup di rantau orang. Di sini kita tidak punya keluarga. Yang penting, rumah ini sudah punya kita. Nah, kalau ada apa-apa yang terjadi, kita tidak tidur di pinggir jalan. Terserah Ibu lah.